Pemirsa, 80 warga negara Indonesia tiba di tanah air. Mereka disambut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Ukraina tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Kedatangan 80 warga negara Indonesia ini disambut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Warga negara Indonesia akan menjalani karantina di Rusun Pasar Rumput, Jakarta Timur sesuai dengan protokol COVID-19. Tidak hanya 80 warga negara Indonesia pemirsa, tapi tadi ada juga 3 orang warga negara asing yang merupakan sudah berkeluarga dengan warga negara Indonesia juga tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini 80 warga Indonesia dan 3 warga negara asing sedang melengkapi pemberkasan baik keimigrasian dan juga kesehatan. Dan pemirsa, kita lanjutkan dialog kita bersama dengan pengamat hubungan internasional Teguh Reza Syah. Selamat sore Pak Teguh. Selamat sore, salam dari Bandung. Baik Pak Teguh, sebenarnya seperti apa hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Ukraina dan kerjasama apa yang sudah terjalin Pak Teguh? Sebenarnya ya, momen terbaik ini bisa kita lihat dari harapan Dubes Ukraina untuk Indonesia, di mana 2 hari lalu beliau mencoba dengan sangat hati-hati, dengan sangat elegan, dengan sangat diplomatis meminta gitu agar statement Indonesia itu lebih keras daripada 5 pointers yang kita buat. Antara lain mereka mengatakan tolong dimasukkan kata agresi, tolong dimasukkan kata Rusia. Dan kita tidak terjebak dalam permainan mereka, walaupun sebenarnya itu hak seorang dubes untuk meminta ya. Tapi kebijakan sudah dibuat sejak dini, dan kebijakan yang dibuat sejak dini itu ya untuk jangka panjang sampai ada tahapan lebih lanjut. Tapi setidaknya hubungan kita dengan Ukraina itu sangat baik, kita sama levelnya beda dengan Rusia. Kalau dengan Rusia kita punya perjanjian strategic partnership kita buat tahun 2004 silam pada zamannya Ibu Megawati. Sedangkan kalau dengan Ukraina belum sampai level strategic partnership maupun comprehensive partnership belum. Tapi kerjasama kita dengan Ukraina itu cukup berbobot. Tidak banyak negara yang bisa mencapai level seperti ini. Misalnya kerjasama di bidang teknologi militer, kerjasama di bidang riset ruang angkasa, kerjasama di bidang alih teknologi metalurgi misalnya, dan perdagangan juga dan juga terus menaik. Dan ini yang sangat kita waspadai, jangan sampai keadaan semacam ini memperlambat ekspor dan impor kita. Baik. Saya perhatikan ekspor kita ke Ukraina tersebut dapat dikatakan mengandalkan minyak kelapa sawit. Dan pihak Ukraina menyambut baik hal itu, dan kita sama-sama happy dengan keadaan itu sekarang. Baik. Dan ya, kerjasama sudah sampai pada level pariwisata, olahraga, ruang angkasa, serta kerjasama lain dengan organisasi internasional. Jadi sebelum adanya krisis ini, kita banyak memiliki kesepakatan di dalam organisasi internasional dan Ukraina. Baik, kita harapkan semoga hubungan diplomatis ini bisa terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan negara-negara asing, sehingga jika ada hal-hal seperti ini, evakuasi lanjutan bisa terus dilakukan. Terima kasih Pak Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional, telah bergabung bersama kami di Breaking News. Ya pemirsa, 80 warga negara Indonesia tiba di tanah air. Warga negara Indonesia akan menjalani karantina di Rusun Pasar Rumput, Jakarta Timur sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Pada sore hari ini sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia bagian Barat, pesawat Garuda Indonesia yang membawa pulang warga negara Indonesia dari Ukraina telah mendarat di tanah air. 80 warga negara Indonesia dan 3 warga negara asing yang merupakan keluarga dari WNI berada di dalam rombongan. Terdapat 14 evakue yang masih harus tinggal di Bukares untuk sementara waktu dan belum dapat ikut dalam rombongan kepulangan ini. Dari tes yang dilakukan, 12 orang evakue diketahui positif COVID-19, sementara 2 orang lainnya memilih tinggal di Bukares untuk menemani anak mereka yang positif COVID-19.
14 orang tersebut akan terus dipantau dan didampingi oleh KBRI di Bukares. Jika kondisi kesehatan sudah memungkinkan, mereka akan dipulangkan dengan pesawat komersial. Sebagai informasi kepada rekan-rekan media, tim penjemput dari Jakarta berangkat menuju Bukares dari Bandara Soekarno-Hatta pada hari Selasa 2 Maret pukul 18.40 waktu Indonesia Barat dan tiba di Bandara Henry Juanda Bukares 3 Maret pukul 15.10 waktu setempat. Pesawat penjemput kembali diberangkatkan dari Bukares menuju Jakarta pada pukul 20.23 waktu setempat atau 5,5 jam setelah mendarat. Rute perjalanan yang ditempuh adalah Bukares, Madinah, Jakarta dengan waktu tempuh kurang lebih 17 jam. Rekan-rekan media yang saya hormati, selain itu saya juga ingin memberikan update bahwa hari ini terdapat 4 warga negara Indonesia di Kharkiv sudah dapat keluar dari Kharkiv dan tiba di Lviv dengan selamat. Sebagaimana teman-teman ketahui, Kharkiv merupakan kota terbesar kedua di Ukraina dan pertempuran masih terus berlangsung di kota tersebut. Perjalanan yang harus dilalui oleh para WNI sangat tidak mudah, harus melalui sejumlah pemeriksaan dan di tengah jam malam yang berlaku di sana. Tim KBRI Warsaw sudah bertemu menjemput mereka 4 orang WNI tersebut dan bergabung pula 1 tambahan warga negara Indonesia yang sudah tiba dan bertemu dengan tim penjemput di Lviv. Kemudian mereka akan dibawa ke Safe House Rzeszów, Polandia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk PCR. Setelah itu mereka akan dibawa ke Warsaw untuk menunggu kepulangan ke Indonesia. Pemerintah akan terus berupaya untuk melakukan evakuasi 9 WNI yang masih berada di kota Chernihiv. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Duta Besar Republik Indonesia di Bukares, Warsaw, Kiev, dan Moskow beserta seluruh tim yang telah bahu-membahu bekerja sama melakukan evakuasi yang sangat tidak mudah ini. Apresiasi yang sama saya sampaikan kepada tim penjemput yang terdiri dari Mabes TNI, BIN, Garuda Indonesia, dan instansi lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang telah banyak membantu kelancaran jalannya penjemputan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Menteri Pertahanan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakil Menteri Pertahanan yang telah memberikan beberapa advies selama proses evakuasi. Apresiasi juga kami sampaikan kepada BP2MI yang akan memfasilitasi kepulangan PMI untuk kembali ke daerah masing-masing. Dan kepada warga negara Indonesia yang baru saja dievakuasi dari Ukraina, saya sampaikan selamat datang di tanah air dan selamat berkumpul dengan keluarga. Terus jaga protokol kesehatan. Demikian, terima kasih teman-teman. Ya, pemirsa, hingga saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melakukan hubungan diplomatis kepada negara Ukraina untuk bisa mengevakuasi warga negara Indonesia yang masih berada di sana. Dan pemirsa, demikian breaking news kali ini. Saya Wilson Purba pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.